desa Sukamaju. Selama 3 hari terakhir, udara lembab dan dingin meresap betulan, membuat sebagian besar penduduk memilih untuk mengikut di dalam rumah. Namun, Pak Hasan, seorang pensiunan guru yang hidup sendirian di rumah kayu reot di pinggir jalan, justru menikmati kesunyian itu. Pak Hasan adalah sosok yang eksentrik. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membaca buku-buku kuno dan mengumpulkan benda-benda antik dari pasar loak. Rumahnya dipenuhi barang-barang usang dan radio tua hingga lukisan-lukisan pudar yang entah siapa pelukisnya. Suatu sore, saat hujan mulai reda, seorang kurir mengantarkan sebuah paket aneh. Paket itu dibungkus dengan kertas coklat tusuk, diikat dengan tali rapia yang terlihat rapuh. Dan tidak ada alamat pengirim. Nama penerima hanya tertulis dengan tinta hitam yang mulai memudar. Kepada Bapak Hasan Sukamaju. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Pak Hasan membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Di atas kotak itu terdapat sebuah surat yang tertulis tangan dengan kertas warna krim. Surat itu tidak memiliki salam pembuka atau penutup. Isinya hanya beberapa kalimat yang meresahkan. Jangan pernah membuka kotak ini. Apa yang ada di dalamnya bukan untuk di dunia ini. Kau terpilih untuk menjaganya. Namun ingatlah, sekian lama kau menyimpannya, semakin dekat dia padamu. Pak Hasan tertegun, jantungnya berdebar kencang. Siapa yang mengirim surat ini? Dan apa maksudnya dengan dia? Ia mencoba mencari petunjuk lain di dalam paket, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, naluri seorang guru yang pernah mengajarkan sejarah mendorongnya untuk mencari tahu. Ia merasa ada sesuatu yang penting, sesuatu yang tersembunyi di balik kotak kayu misterius itu. Dengan menggunakan obeng dari kotak perkakasnya, Pak Hasan berhasil membuka kunci kotak itu. Saat tutupnya terbuka, ia terkejut. Di dalamnya bukan emas permata atau benda berharga lainnya, melainkan sebuah boneka kayu kecil berbentuk wanita. Boneka itu sangat detail, dengan rambut hitam panjang yang terurai dan mata yang terlihat hidup. Pak Hasan merasa aneh, seolah boneka itu sedang menatapnya. Ia coba mengabaikannya perasaan tidak nyaman itu dan memegang boneka itu. Saat ia menyentuh boneka itu, sebuah sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan asing. Ia cepat-cepat meletakkan boneka itu kembali ke kotaknya. Malam itu, Pak Hasan tidak bisa tidur. Bayangan boneka itu terus menghantuinya. Ia merasa ada yang mengawasinya, seolah ada yang keberadaan lain di dalam rumahnya. Ia mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang tidak jelas, dan langkah kaki yang berderit di atas lantai. Pak Hasan mulai merasa ketakutan. Ia mencoba mencari tahu tentang sejarah boneka itu, mengunjungi perpustakaan desa dan bertanya kepada orang tua di desa. Namun tidak ada yang tahu apa tentang boneka itu. Suatu malam, ia sedang membaca buku di ruang kerja. Ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia mendongak dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Wanita itu mengenakan kebaya rusuh dan rambut panjang tergerai menutup wajahnya. Ia terlihat pucat dan kuyup, seolah ia sudah lama tidak makan dan tidur. Pak Hasan terkejut. Ia tidak mengenali wanita itu.
Ia membuka jendela dan bertanya, "Siapa kamu? Ada apa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Hasan dengan tatapan yang dingin dan menakutkan. Kemudian ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah boneka kayu yang berisi boneka itu. Dia memanggil, bisiknya dengan suara serak. Dia ingin kembali. Sebelum Pak Hasan sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja, seolah ia lenyap di telan malam. Pak Hasan semakin ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Ia menyingkirkan boneka itu, membakarnya atau membuangnya ke sungai. Namun setiap kali ia mencoba, ia merasakan ada kekuatan gaib yang menahannya, seolah boneka itu tidak ingin ditinggalkan. Ia merasa mulai lelah dan putus asa. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa seolah jiwanya perlahan-lahan terkuras oleh kekuatan gelap yang berasal dari boneka itu. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya karena bisikan yang sangat jelas. Bisikan itu memanggil namanya, memintanya untuk membuka kotak itu dan membebaskan dia. Pak Hasan mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi bisikan itu semakin kuat dan semakin mendesak. Ia merasa seolah ada sesuatu yang merasuki dirinya, mengendalikan pikiran dan tindakannya. Dengan langkah yang berat, ia bangkit dari tidur dan berjalan menuju ruang kerja. Ia mengambil kotak kayu dan membuka tutupnya. Saat ia melihat boneka itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut, tetapi justru merasa damai dan tenang. Ia merasa ia telah menemukan kembali tujuan hidupnya. Ia mengangkat boneka itu dan meletakkan ke wajahnya. Ia mencium aroma aneh yang berasal dari boneka itu. Aroma bunga yang layu dan tanah yang basah. Saat ia melakukan itu, ia melihat boneka itu berkedip, kemudian boneka itu tersenyum. Senyum itu sangat mengerikan, senyum yang tidak pernah dilihat Hasan sebelumnya. Senyum itu penuh kegelapan dan kejahatan. Pak Hasan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah membuka kotak itu dan membebaskan dia, namun sudah terlambat. Dia sudah ada di dalam dirinya. Hujan mengguyur desa Sukamaju hingga pagi harinya. Penduduk desa menemukan Pak Hasan duduk di ruang kerjanya, memeluk boneka itu dengan erat. Matanya kosong dan wajah pucat. Ia tidak merespon ketika dipanggil, seolah ia tidak lagi ada di dunia ini. Sejak itu, rumah kayu Pak Hasan menjadi tempat yang ditinggalkan. Penduduk desa tidak berani mendekat karena merasa ada aura jahat yang terpancar dari sana. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan aneh yang berasal dari rumah itu. Bisikan yang memanggil nama mereka. Dan di dalam kotak kayu yang tersembunyi di ruang kerja Pak Hasan, boneka itu terus tersenyum, menunggu maksa berikutnya, karena dia tidak akan pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu kesempatan untuk kembali. Surat itu benar. Sekian lama kotak itu disimpan, semakin dekat dengan dia pada mereka. Dan Pak Hasan dengan keingintahuannya telah membuka pintu kegelapan yang tak terkatakan.